Nama saya Tri Susanto. Saya salah satu kader Muhammadiyah, kader IMM di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Bahkan di kampus saya tidak ada yang mengira kalau ada IMM di sini. Dan saya merasa menjadi yang paling harus sebagai kader Muhammadiyah di UNJ untuk senantiasa mengenang dan meneladani pikiran-pikiran dari Buya Syafi'i Ma'arif. Tentu saya belum pernah bertemu langsung dengan Buya ya. Bahkan saya lebih mendalami Buya setelah Buya wafat di tahun 2022. Nah, setelah beliau wafat, saya menjadi berpikir dan merenung tentang ternyata saya itu berada di lingkungan yang sangat Buya sekali, Mas. Sebagai kader Muhammadiyah, dan setelah saya membaca autobiografi beliau, misal dari bukunya di titik-titik kisah di perjalananku, ternyata beliau itu pernah berkuliah di UNJ ini, di Prodi Pendidikan Sejarah, di fakultas saya, di Fakultas Fisipol, dan juga pernah tinggal di Karangmalang ini. Sampai setelah Buya meninggal itu ada teman saya yang mengirimkan sebuah artikel, judulnya adalah siapakah penerus Buya Syafi'i di Karangmalang. Itu kan, terus saya berpikir, siapa ya? Apakah saya atau kita atau siapa? UNJ itu menurut saya beruntung memiliki dosen, memiliki tokoh bangsa, tokoh agama dan kemanusiaan bernama Ahmad Syafi'i Ma'arif. Saya pernah nulis itu di KR, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut bagaimana Buya itu. Saya tulis di KR itu bagaimana Buya itu adalah tetap bagaimanapun Buya Syafi'i Ma'arif itu punya kedekatan emosional apapun Mas itu dengan UNJ. Buktinya apa? Buya dulu walaupun sudah emeritus, walaupun beliau sudah pensiun itu, sesekali Buya itu datang, dan beliau akan datang ke prodi yang ramai gitu, ada dosennya, dan beliau akan cerita. Dan beliau ceritanya tidak hanya 5 menit 10 menit, bisa di ruangan itu bisa 2 jam 3 jam gitu, untuk bercerita. Dan itu dilakukan Buya tidak hanya sekali 2 kali, pokoknya kalau beliau punya kesempatan untuk datang ke prodi, ke ruangan manapun, beliau akan cerita. Nah, suatu ketika Buya itu tahun 2015 ya kalau saya nggak salah, ya 2015, saat peluncuran bukunya Buya yang Islam dan Pancasila itu kalau saya nggak salah, ya, Islam ke Indonesiaan Kemanusiaan di RSU di UNJ itu. Nah itu apa namanya, walaupun mungkin Buya sudah sering ketemu saya ya, sudah kenal nama saya memang, tapi itu Mas Fajar Ziaul Haq itu cerita, ini namanya Benny Buya, oh ini yang nama Benny. Terus Buya kapan nanti main ke mana, ke Visagia? Saya sering main ke sana gitu. Dan yang saya senang dari Buya adalah ketika Buya mengatakan, ketika Mas Fajar, Buya mau saya antar untuk datang ke parkiran mobil gitu. Enggak, ini kan rumah saya. Nah itu yang saya senang dari Buya. Buya merasa ini adalah rumah beliau. Di revolusi Islam Iran 1979. Kemudian apa? Barat. Saya pertama kali bertemu dengan Buya ya ketika saya mahasiswa baru di UNJ 1987. Nah, pada waktu itu Buya mengisi kayak acara perkenalan ya. Nah, yang saya terkesan dan teringat sampai sekarang adalah perkataan beliau bahwa saudara itu harus menjadi somebody. Somebody itu artinya seseorang ya. Jadi bukan hanya anybody, tapi somebody. Nah, ini yang membekas pada pikiran saya. Tahun 95 kan saya selesai S2 di UIN Jakarta ketika itu. Dan ketika pulang ke UNJ, saya kebetulan kan bawa buku yang diterbitkan di
Jakarta. Udah saya serahkan kepada Buya Ma'ruf ketika itu. Ini saya punya buku ini, monggo silakan dilihat itu. Tahun 95 itu. Nah, lama waktu itu kan masih belum di ilmu sejarah waktu itu. Masih di jurusan MKDU. Nah, pada tahun 98 itu kan ada perubahan bahwa dosen-dosen yang di MKDU ketika itu diminta pindah untuk mengambil salah satu jurusan atau prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi ketika itu. Nah, saya belum memilih, tapi ketika ketemu dengan Buya Ma'ruf ketika itu, beliau mengatakan, "Udah, kamu ikut saya aja." Nah, itu. Nah, di situ saya mulai mengenal beliau. Enggak. Enggak. Ahmad Syafii Ma'arif, ya beliau sejarawan juga saya katakan. Tahu kalau beliau pernah berkarir di sini ya? Ya, saya mengetahuinya sekedar dari beberapa kakak tingkat. Beliau ini adalah salah satu sosok pendidikan, sosok guru besar Indonesia nggak sih? Terus beliau juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah, tapi aku lupa tahun berapa. Pokoknya pernah jadi. Ya, ini yang sering dilupakan oleh orang. Orang tahunya Buya Syafi'i itu Muhammadiyah, ya kan? Buya Syafi'i Muhammadiyah, Buya Syafi'i tokoh bangsa, Ma'arif Institut dan lain sebagainya. Tapi ingat, Buya Syafi'i itu merintis karir akademiknya itu Universitas Negeri Yogyakarta. Maka tadi saya katakan, saya cerita tadi ke Mas Rohan dan kawan-kawan, itu adalah menunjukkan Buya itu punya kecintaan kepada Universitas Negeri Yogyakarta. Maka ketika beliau meninggal dunia, saya ketika ada takziah virtual yang diadakan PP Muhammadiyah, saya usul ke PP Muhammadiyah, undang UNY. Kenapa harus undang UNY? Buya itu rumahnya di UNY gitu. Jangan melupakan rumah besar Buya Syafi'i Ma'arif di UNY. Maka alhamdulillah kemudian saya WA Pak Rektor Prof. Sumaryanto, beliau berkenan untuk memberi testimoni saat takziah virtual itu. Jadi ya saya sangat berharap teman-teman IMM, teman-teman dosen muda dari Jamaah Muhammadiyah atau siapapun, ya harus ada yang tokoh dari UNY yang sekali berbuya. Jangan sampai hanya di Buya saja, di Lafran Pane saja. Tapi ya Visipol ini harus punya tokoh-tokoh yang besar, yang bisa jadi rujukan. Apa Sabto Pandito Ratu itu, Buya kan Sabto Pandito Ratu, apa yang disampaikan Buya kan selalu menjadi bagian dari isu-isu persoalan kebangsaan yang besar gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau maju ya, kita itu harus menyerap dari dosen-dosen kita gitu. Jadi pemikiran dari Buya Syafi'i itu harus kita baca, kita pelajari, kita analisa gitu. Nah, sehingga ada semacam kontinuitas, kelanjutan. Kita tidak bisa berangkat dari dari kehampaan. Jadi ada kelanjutan itu. Tapi tentu juga ada diskontinuitas itu. Nah, diskontinuitas inilah yang juga mungkin perlu kita lihat gitu. Karena konteksnya sudah berbeda, zamannya berbeda gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah itu. Jadi pemikiran itu sebenarnya terbuka untuk kritik gitu ya. Ya, waktu saya masih cedekan kan ada papan untuk mengenalkan siapa sih tokoh-tokoh di Visipol ini. Nama dia saya cantumkan situ. Tapi sekarang nggak tahu dibawa kemana itu. Nah,
yang saya khawatirkan adalah dari mahasiswa-mahasiswa sekarang, dia mengenal banyak tokoh di luar sana, mengenal Gramsci, mengenal tokoh-tokoh hebat di luar sana. Tapi jangan lupa kita punya tokoh-tokoh hebat juga yang mereka juga harus dilambungkan. Kenapa Gramsci misalnya, kenapa Habermas punya nama besar? Ya karena punya followers, punya murid ya. Nah kita kalau kita mau kuat gitu harusnya juga punya murid gitu. Murid itu ya kita ini. Buya Shafi'i udah selesai, maka kita sebagai muridnya itu harus terus membangun narasi, mengekor ke beliau, dan nanti nama beliau akan terus naik gitu loh. Jangan sampai kemudian dalam teori sejarah kan gitu, kalau seorang tokoh ini nggak ada yang nyundul, nggak ada muridnya, ya hilang tuh. Maka Ma'arif Institute ada, kelompok Gus Durian ada, itu kan untuk merawat agar nama tokoh ini tidak hilang. Ma'arif Institute biarlah jalan pendekarnya lewat sana. Nah harusnya di sini juga ada jalan pendekar yang dilakukan oleh anak-anak UNY agar tadi nama Buya Shafi'i Ma'arif itu tidak semakin tenggelam dalam kancah pemikiran global. Tapi ingat, Buya Shafi'i Ma'arif itu akademisi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi menurut saya kalau kita mengenal Buya Shafi'i Ma'arif, artinya kita sebenarnya sedang membesarkan Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Yang kedua, kalau kita mau kemudian belajar mengenal Buya Shafi'i Ma'arif, kita punya tokoh Indonesia, seorang tokoh dari Sumber Kudus, dari Sumatera Barat yang punya kapasitas intelektual yang menurut saya diterima lah di Indonesia. Mungkin yang dibagikan beliau bagi Indonesia adalah jelas keteladanan yang jarang keteladanan organik yang jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya, tentang pikiran-pikirannya tentang kemanusiaan dan keadilan, terutama tentang bagaimana menilai sesuatu dan melakukan sesuatu dengan hati nurani dan akal sehat. Dalam salah satu tulisannya Buya mengkritik keras kita, dan saya juga melakukan itu sebenarnya. Bagaimana dia membandingkan saat ada orang yang bertamu ke rumah kita, misal kalau presiden yang bertamu ke rumah kita kan pasti kita akan sepenuhnya menyediakan makanan, buah dan sebagainya. Bayangkan kalau orang biasa yang bertamu ke rumah kita, ayo masuk duduk, udah kan mungkin pol-polan air putih dan lain sebagainya. Nah dari situ adalah kemanusiaan yang organik tanpa memandang status dan lain sebagainya. Sila kelima itu sudah menjadi yatim piatu sejak awal. Jadi persoalan kita sekarang bukan lagi antara Islam Pancasila, kita sudah sepakat Pancasila, tetapi Pancasila itu masih di atas, di awan tinggi. Keadilan kita belum tegak. Kesenjangan sosial kita tajam sekali, tajam sekali. Masa seorang kaya di Indonesia menguasai sekitar 50%. Ini kan pengkhianatan.